Oke, selamat datang di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang IHSG dan satu saham yang menurut saya berpotensi untuk tanggal 24 Desember 2021. Oke, tanpa berpanjang lebar, sebelum kita masuk ke pembahasan, buat teman-teman yang baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dalam membantu teman-teman dalam pengambilan keputusan. Oke, buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan indeks kita atau komposit pada tanggal 22 Desember 2021 mengalami koreksi ya sebesar 0,38% ke level 6.529. Nah, kemana arah potensinya masih sesuai dengan perkiraan saya ya, masih bertahan di MA 50-nya, yaitu di sekitar 6.540-an. Tetapi kenapa bisa dibilang masih bertahan ya, padahal penutupannya di bawah di 6.529 karena body candle-nya masih menyentuh dari EMA 50-nya seperti itu. Nah, kemana arah potensinya? Kalau seandainya tekanan koreksinya IHSG ini masih berlanjut, maka ada potensi untuk break dari EMA 50 menuju kemana? 6.500. Itu ada support yang cukup kuat, beberapa kali bisa menahan pergerakan indeks kita seperti itu. Nah, kemungkinan besar bahwa besok itu akan ditutup positif ya. Kenapa? Kalau kita lihat dari candlenya, koreksi sehari hijau, koreksi sehari hijau, koreksi sehari dan hijau. Tetapi perlu dipastikan lagi apakah indeks Dow Jones-nya AS itu koreksi atau tidak ya malam ini. Kalau seandainya koreksi, maka membawa tekanan lagi ke IHSG kita, tekanan sehingga membuat koreksi ke IHSG kita. Tapi saya pribadi selama masih bertahan di 6.500 atau mentok di atau paling maksimal di 6.480 itu cukup oke untuk IHSG, menandakan bahwa masih sideways ya untuk IHSG. Tetapi apabila break dari 6.480 maka bisa confirm bahwa IHSG ini reversal ya, berbalik arah ke downtrend seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke satu saham yang akan dibahas dalam video ini, yaitu ada Dinar. Dari beberapa saham bank mini ya, seperti BGDG, BABP, INPC, Bank Victoria seperti itu, menurut saya secara candle, secara chart pattern lebih bagus untuk Dinar. Kenapa? Kalau saya cek posisinya ya, kalau saya cek posisinya kebanyakan lagi distribusi dan koreksinya cukup dalam. Nah, kenapa saya bilang Dinar ini cukup oke? Karena berada di dekat supportnya ya, di sekitar 334, 336 itu ada support yang beberapa kali bisa menahan pergerakan dari Dinar ya. Walaupun hari ini tanggal 22 Desember 2021 mengalami koreksi ya sebesar 2,87% ke level 338 seperti itu. Nah, kalau kita lihat garis EMA 50 maupun 150 masih mengarah ke atas, menunjukkan potensinya ini masih uptrend ya. Posisi saham Dinar ini uptrend. Garis MACD mulai melandai, mulai sideways. Volume ada tetapi ya rata-rata ya ada, cuma enggak terlalu banyak sih seperti itu. Nah, yang membuat menarik adalah kalau kita cek broker summary-nya untuk Dinar dari tanggal 20 sampai tanggal 22 hari ini masih ada akumulasi ya. Akumulasinya cukup masif di ada YP, LG, MG, YB, aset. Untuk harga rata-ratanya di sekitar 340-an sampai dengan 350-an ya, 5 besarnya. Nah, kalau kita lihat itu di sekitar 340
di sini 340 sampai dengan 350. Kita katakanlah di 346 lah. 346 itu sudah floating loss ya. Floating loss. Jadi yang punya barang lagi floating loss. Jadi buat teman-teman bisa manfaatin. Kenapa? Karena harganya teman-teman kurang lebih di bawah dari harga Big Five-nya ya, broker. Jadi bisa manfaatin untuk entry, besok spekulasi buy. Selama bertahan di atas 336, 334 itu masih cukup oke untuk dinar. Jadi buat teman-teman mungkin bisa spekulasi buy, entry di 336, 33 sampai dengan 344 lah. Itu masih cukup oke untuk dinar. Jadi harganya teman-teman ada kurang lebih sama dengan harga beberapa broker yang akum. Jadi ada potensi untuk saham dinar ini diangkat. Kemana potensinya? Kalau kita lihat jangka pendek mungkin di sekitar 360 itu cukup oke ya. 360 itu sudah dapat sekitar 5%-an, itu sudah cukup oke ya. Tapi kalau misalnya masih berlanjut maka ada potensi untuk ke 380 sampai dengan 400. Tapi itu mungkin akan naik dalam 1-2 hari, mungkin koreksi dulu kemudian lanjut naik lagi. Atau bisa langsung tersentuh kemudian turun kembali. Jadi buat teman-teman yang mantau saham, bisa mantau saham atau pasang automatic sell atau automatic buy, seperti itu bisa manfaatin momentumnya. Kemungkinan menurut saya ada momentum, ada akumulasi juga, potensinya di dekat support, risk rewardnya juga mungkin masuk. Bukan mungkin sih, masuk, karena kalau kita lihat supportnya itu cukup kuat menahan saham pergerakan dari saham dinar ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.